Kalau untuk Philips mungkin agak membutuhkan waktu agak lama karena dia cuma punya 2 mata pisau. Halo, ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini saya akan mereview 2 produk. Yang pertama adalah food processor dari Philips dan yang kedua adalah Mitochiba Chopper. Saya mengangkat review ini karena beberapa minggu sebelumnya saya juga punya kegalauan sendiri untuk membeli Mitochiba Chopper. Awalnya memang waktu saya sudah punya Philips nih, saya sudah punya food processor Philips, tetapi saat saya melihat iklan Mitochiba, kemudian teman-teman kan banyak yang membeli Mitochiba ya, apa iya sih lebih halus, karena saya suka membuat bakso untuk anak-anak dan juga untuk dijual. Apakah memang benar lebih halus si Mitochiba ataukah sebetulnya sama aja? Saya tertarik untuk membeli Mitochiba karena ini yang seri CH200 ya, karena dia memiliki 6 mata pisau. Jadi saya dari pengalaman saya ini, saya akan membantu teman-teman yang juga mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, kegalauan apakah saya harus membeli Philips kah ataukah Mitochiba. Yang pertama ini adalah food processor Philips ya. Di sini ada keterangan untuk kelengkapannya, ada di sini. Nah, ini adalah mesin penggeraknya, kemudian ini untuk tempatnya. Kemudian di sini ada tiang untuk memasang alat-alatnya seperti begini. Nah, untuk alat pengaduknya itu ada beberapa ya. Yang ini biasanya kalau saya untuk mengiris bawang. Ini aja sih yang saya pakai kalau saya. Nah, yang ini seperti parutan, hampir sama dengan parutan keju. Biasanya bisa untuk buat kering kentang ya. Kalau kita bikin sendiri kan capek juga ya, kalau kita marut sendiri pakai parutan biasa. Nah, ini bisa tapi beda mata ya. Kalau seandainya kita mau menggunakan mata pisau ini, beda arahnya seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin untuk bikin kering kentang, mau marut kentang, itu begini posisinya, beda terbalik. Nah, kalau yang ini adalah mata pisau untuk melumatkan daging, entah itu daging sapi, ayam ataupun ikan. Biasanya kita kalau mau bikin bakso kita menggunakan ini. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini posisinya. Kalau yang ini kita bisa lihat di sini. Ini kayak seperti untuk smoothies ya. Saya belum pernah gunakan sih kalau yang ini. Kemudian ini juga belum pernah saya gunakan. Di sini sih untuk membuat kue ya. Kalau kali ini saya akan mereviewnya adalah membandingkan dengan Mitochiba untuk menggiling daging. Apakah memang lebih bagus Philips kah atau Mitochiba kah? Kalau di sini Philips ini dayanya itu 700 watt. Kalau Mitochiba nanti kita lihat ya. Oke. Selanjutnya kita review untuk Mitochibanya. Ini Mitochiba. Kelengkapannya ini tempatnya ada 2, ada yang besar, ada yang kecil ya di Mitochiba. Kemudian masing-masing tempat ini juga ada mata pisaunya. Nah, kebetulan yang saya punya adalah yang CH200. CH200 itu punya 6 mata pisau. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang CH100 itu bedanya cuman ini yang enggak ada. Jadi begini aja. Nah, ini kemudian kalau yang ini saya kurang tahu nih fungsinya untuk apa. Saya juga baru beli. Kalau ada yang tahu, tolong komen ya di bawah. Ini juga, tapi yang jelas yang ini untuk yang besar. Nah, yang ini untuk yang kecil nih. Ini mesin penggeraknya. Nah, bedanya dengan food prosesornya Philips. Yang pertama itu adalah letak dari mesin penggeraknya. Mesin penggerak dari Mitochiba itu di atas begini. Jadi kita harus tekan begini. Jangan kan kalau Philips kan di bawah ya.
Philips itu di bawah. Jadi kita puter. Nah, kalau yang ini ada 2 kecepatan. Kalau Philips tadi kalau nggak salah, oh ya, Philips juga ada 2 kecepatan juga, ada 1 2-nya juga ya. Ini juga ada kecepatan pertama sama kecepatan kedua. Seperti ini. Kalau yang ini biasanya untuk menggiling sedikit sih. Kebanyakan kalau orang-orang ini biasanya bikin sambal ya. Nah, kalau yang ini yang paling utama yang sering digunakan biasanya untuk bakso, karena juga daya tampungnya kan besar. Kemudian juga bisa untuk membuat kue. Cuma nanti kita coba bandingkannya yang dengan Philips adalah untuk menggiling bakso. Mana yang lebih lembut, mana yang lebih bagus antara Mitochiba ini dengan Philips. Oh iya, ini dayanya berapa ini ya? Di sini nggak ada sih dayanya. Nanti saya infoin ya kalau saya sudah nemuin lagi berapa dayanya untuk Mitochiba ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggiling daging dan kita bandingkan antara Mitochiba dan Philips food processor. Oke, ini sudah kita masukkan dagingnya. Selanjutnya akan kita tutup. Kita pasang alatnya. Two 2,000 years later. Ya, ini pakai yang kecepatan pertama. Ini pakai kecepatan yang kedua. Selanjutnya kita akan blender dagingnya dengan food processor Philips ya. Oke, ini dagingnya udah kita pasang juga pisaunya di bawah situ, dan kita tutup. Ini harus klek ya, karena penguncinya ada 2 di bawah sini, 1 kalau Philips dan satu lagi ada di atas sini. Oke, ini ada 2 kecepatan juga sama, 1 2. Kita langsung ke kecepatan yang kedua. Oke, kita matikan, kita lihat hasilnya. Kalau menurut saya juga sama, hampir sama ya halusnya. Jadi Philips ini walaupun dengan 2 mata pisau aja, dia mampu untuk menghaluskan sebanyak yang di Mitochiba tadi. Ini kita coba bentuk jadi bakso, jadi biar kita tahu benar-benar ya teksturnya ya. Nah, ini hasilnya setelah menjadi bakso. Ini dari Philips ya, yang ini yang Mitochiba. Kita lihat di sini yang Philips seperti ini. Oke, Mitochibanya begini. Lebih halus Mitochiba dikit sih, nggak terlalu beda jauh ya. Hampir sama kalau kata saya. Yang Mitochiba, yang ini Philips, bersama. Oke, dari review kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama untuk Mitochiba dulu ya, dia mempunyai 2 wadah besar, 2 wadah. Yang pertama itu ada 2 liter dan yang satu itu 0,7 liter. Untuk sisi watt dia lebih kecil, sekitar 300 watt. Untuk hasilnya kalau menurut saya itu hampir sama sih dengan Philips, cuman kalau Mitochiba itu lebih cepat karena dia di sini mempunyai 6 mata pisau ya. Dia punya 6 mata pisau, jadi untuk mencincang daging, apalagi kita untuk membuat bakso itu lebih cepat dan teksturnya memang lebih ini ya, lebih karena lebih cepat jadi lebih halus. Kalau untuk Philips mungkin agak membutuhkan waktu agak lama karena dia cuma punya 2 mata pisau. Kemudian
Dari sisi harga, kalau Mitochiba jauh di bawah Philips ya, sekitar kalau yang CH200 ini adalah sekitar 600, kemarin saya membeli 690, sedangkan kalau Philips itu 1.130.000-an lah, jadi memang beda jauh. Dan untuk kalau di Philips hanya ada satu wadah saja, kemudian untuk sisi wattnya itu adalah 700 watt hanya dengan 2 mata pisau, tapi dengan 2 mata pisau ini dia juga tetap mampu melumatkan daging ya, walaupun membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Tetapi di sini keunggulan Philips adalah dia praktis. Kalau Mitochiba kita kan harus tekan dan kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain dulu. Jadi kita harus menekannya sampai kita selesai melumat dagingnya benar halus, baru kita bisa mengerjakan yang lain. Sedangkan kalau Philips, karena saya suka melakukan semua hal gitu ya di dapur sembari menunggu, jadi saya tinggal putar saja. Saya entah itu menggoreng atau gimana, itu masih bisa saya lakukan, tidak berbeda dengan Mitochiba. Kemudian untuk masalah panas, saya tadi menggunakan, karena dari sisi saya sendiri ya, beberapa kali sampai lumat itu lumayan panas ya kalau untuk Mitochiba, apalagi mungkin karena saya pegang juga ya, karena kan dia di atas ya, dia lumayan cepat panas juga. Kalau Philips biasanya saya 3 kali menggiling bakso 500 graman ya, setengah kiloan bakso, jadi kalau 1,5 kilo atau paling cepat 1 kilo bakso atau 2 kali menggilingan baru dia panas, tetapi tidak sepanas si Mitochiba ini. Mungkin itu saja reviewnya, semua saya kembalikan lagi kepada teman-teman lebih prefer yang mana. Tapi kalau seandainya memang daya listrik di rumah kita itu tidak terlalu besar, saya memang sarankan ke Mitochiba. Tapi kalau seandainya kita suka yang praktis atau seperti saya yang semua hal mau saya kerjakan di satu waktu, saya lebih menyarankan ke Philips aja. Jadi semua saya kembalikan ke teman-teman. Demikian review saya hari ini, semoga membantu dan bantu saya juga untuk mengembangkan konten saya dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kemudian berikanlah masukan kepada saya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dengan konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.